Materi yang berikut pada PJJ mengenai sudut, ini kita bahas mengenai bagaimana itu cara mengukur sudut dan memberi nama sudut, gitu ya. Atau dengan kata lain, kita akan mengenal sudut, mengenal bagaimana cara memberi nama dan bagaimana cara mengukur sudut. Ya, baik, kita mulai. Ilustrasi berikut ini ada satu gambar monitor dengan sudut tertentu. Sudut A yang dibentuk oleh adanya dua sinar dari yang dibentuk oleh layar monitor dan sinar yang dibentuk oleh papan keyboard ya. Ini kedua sinar itu membentuk sudut. Kita sebut misalnya besarnya adalah sudut A. Oke. Sudut A sering disebut sebagai titik pertemuan kedua sinar atau sering disebut sebagai titik sudut, gitu ya. Nah, kita gambarkan dalam gambar berikut supaya lebih mudah kita lihat sinar garisnya seperti apa. Nah, misalkan sinar garis lain kita bentuk. Bagaimana sinar garis itu bisa membentuk suatu sudut ya. Misalkan ini ada satu sinar garis, sebut misalnya sinar garis PA. Kemudian sinar garis yang kedua misalkan kita beri nama sebagai sinar garis PB. Tentu saja titik pusatnya adalah P dan sinar garis PA, dan yang berikut sinar garis PB, begitu ya. Nah, sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua sinar ini atau besaran ukuran dari jarak kedua garis ini, sinar garis ini, itu kita sebut sebagai sudut, dan besarannya misalkan sudut A, sehingga kita beri nama sudut A, atau dengan memakai titik-titik sudut boleh dipakai menjadi sudut APB ya, APB atau BPA, bolak-balik bisa ya. Yang pasti titik P-nya harus di tengah. Jadi yang tidak benar adalah sudut PBA. Jadi yang benar adalah sudut BPA. Jadi P-nya harus di tengah. APB boleh, BPA boleh. Oke. Simbolnya kurang lebih seperti ini. Ditulis dengan simbol sudut, dibaca sudut APB atau sudut BPA boleh. Itu sekilas cara pemberian nama dan simbol sudut. Baik, yang berikut bagaimana cara menentukan besar sudut. Misalnya ini ada kita ambil saja ilustrasi pada jam ya, pada jam dinding, barang yang sudah sering kita lihat. Kita akan ukur sudutnya yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang, gitu ya. Jarum pendek adalah yang merah untuk jam,
sedangkan jarum panjang adalah yang biru untuk menit. Nah, berapakah sudut yang dibentuk jarum jam tersebut? Nah, jarum jam menunjuk pada angka 2. Sedangkan pada jarum menitnya menunjuk pada angka 12. Nah, jadi sudut yang dibentuknya adalah 1/6 dari satu putaran penuh. Oke, 1/6 ya, kira-kira 1/6 dari satu putaran, gitu ya. Nah, jadi kita hitung untuk jam yang kedua menjadi 1/6 kali 360 menjadi 360 dibagi 6 jadinya 60 derajat. Itu dengan cara kita menghitung. Oke. Nah, atau dengan cara lain juga boleh. Langsung aja satu putaran itu dibagi 12 sehingga masing-masing jam adalah 30 derajat. Ya. Jadi jam 1 sudut yang dibentuknya 30 derajat. Kemudian kedua 60, ketiga 90 begitu. Ya. Tiap-tiap jam itu ada 30 derajat. Sehingga kalau ini jam yang kedua, maka 2 kita tinggal langsung kita kalikan dengan 30 menjadi 60 derajat. Oke. Nah, gambar berikut kita coba menghitung besar sudut pada jam-jam atau menit yang lain. Nah, ini misalnya jam 3 lewat 25 menit gitu ya. Bagaimana cara menentukan sudutnya? Nah, langkah pertama yang akan kita tempuh adalah dengan cara menghitung besar sudut pada jarum menit 5 atau besar sudut keseluruhan. Nanti tinggal kita kurangi besar sudut pada jam. Sekarang besar sudut pada menit menunjuk angka 5 sehingga 5 langsung aja kita kalikan dengan 30 menjadi 150 derajat. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua itu kita menghitung besar sudut pada jarum jam 3 lewat 25 menit ya. Kalau jam 3 kita kalikan dengan 90. Tetapi kalau 25 maka 25 kita bagikan dulu per 60 baru kita kalikan 30 menit. Gitu kira-kira ya. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 3 langsung kita kalikan dengan 30 dan ditambahkan saja dengan 25 per 60 dikalikan dengan 30 menit derajat ya. Nah, kemudian kalau 3 kali 30 ini menjadi 90. Kemudian 25 per 60 kali 30 derajat ini sekitar 12,5 derajat. Oke. Sehingga ini menjadi kalau kita jumlahkan menjadi 102,5 gitu ya. Nah, jadi jarum jam yang dibentuk yang merah dengan yang biru atau jam dengan menit tinggal kita kurangin saja besar sudut pada menit dan dikurangi besar sudut pada jam jarum pendek ya, sehingga sudut yang dibentuknya adalah sudut yang tersisa setelah dikurangin. Nah, tinggal kita kurangin saja jadinya 150
kurangin dengan 102,5 menjadi 47,5 derajat, begitu ya. Itu kalau jarum jamnya tidak persis pada jam 3 misalnya, pada jam 4 misalnya. Nah, ini kalau misalnya jam 3 lewat berapa gitu. Misalnya lewat 25, maka 25 kita bagikan dengan 60. Kalau misalnya lewat 45, maka 45/60. Kemudian kita kalikan dengan 30. Itu kalau jam 3 lebih atau jam 4 lebih atau jam 5 lebih. Kita lakukan dengan cara seperti ini. Oke. Nah, baik, yang berikut bagaimana cara memberi nama sudut juga suatu hal yang perlu ya, supaya tidak terbalik. Salah menamain sudut maka akan salah mengukurnya. Nah, kita gunakan penggaris busur. Saya kira masing-masing siswa punya penggaris busur ya, busur derajat. Kalaupun tidak punya, silakan dibeli di warung, banyak, sekitar Rp1.000. Oke, nah yang berikut perhatikan garis yang warna merah. Kita samakan dengan garis yang tegak pada busur. Oke, perhatikan cara mengukur sudutnya. Misalkan sinar garis itu adalah sinar A, sehingga garis ini disebut sinar garis OA. Yang berikut garis yang merah yang kedua kita satukan dengan garis yang biru pada busur ya, persis menempel pada garis biru pada busur kita. Kemudian kalau sinar garisnya kita beri nama B ya, sehingga garis ini menjadi sinar garis OB. Nah, berapakah sudut yang dibentuk? Maka sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Cara menghitungnya dari sebelah kanan. Kita mulai dari 0. Menghitung sudut, ingat harus dimulai dari 0. Kalau dimulai dari sebelah kanan, maka kita mulai dari 0 yang berwarna merah. Oke. Seandainya dihitung dari sebelah kiri, seandainya ada sudut yang dihitung dari sebelah kiri, maka yang digunakan adalah warna biru. Jadi tetap menghitung sudut mulai dari 0. Nah, sehingga besar sudut BOA atau AOB atau O besarnya adalah 90 derajat. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalkan garis seperti ini. Oke, tinggal disatukan dengan garis-garis yang berwarna biru ya. Nah, yang berwarna biru persis kita lihat itu pada 60 derajat. Kita mulai hitung dari 0 yang berwarna merah yang di bawah ya, di sebelah kanan. Itu besarnya 60 derajat. Oke. Nah, seandainya nanti ada sudut seperti ini, maka menggunakan busur tinggal ditempelkan persis sama dengan garis-garis yang ada. Nah, kalau misalnya garis yang merah ada di buku, maka busur derajat tinggal ditempelkan dengan titik-titik pusat. Jadi pusat sudut harus sama dengan pusat dari busur. Berapa derajatkah ini?
Kita lihat besarnya sampai 60 derajat. Sehingga besar sudut BOC adalah 60 derajat. Ya. Contoh yang berikut. Perhatikan sudut yang berikut. Misalnya sinar garisnya adalah OD atau kaki sudutnya adalah OD dan OB, maka sudut yang dibentuknya adalah, kita hitung dari 0, 10, dan 20. Oke. Jadi sudut yang dibentuk sudut BOD adalah 20 derajat ya. Kita namain BOD atau DOB juga boleh. Besarnya adalah 20 derajat. Ya. Yang berikut kita ambil contoh yang lain. Bagaimana kalau misalnya kaki sudutnya seperti ini? Kaki sudutnya kaki sinar garis OE yang menjadi kaki sudutnya ya. Jadi kaki sudutnya adalah OE dan OB, disebut kaki sudut atau sinar garis, boleh. Berapakah besar sudut yang dibentuknya? Nah, tetap kita hitung mulai dari 0. Perhatikan 0 yang dari sebelah kanan. Kita mulai dari yang warna merah. Kita hitung sampai ke kiri terus mencapai 130 derajat. Ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh BOE adalah 130 derajat ya. Jadi jangan dihitung dari sebelah kiri. Kalau dihitung dari sebelah kiri itu nanti menjadi 50 derajat. Kenapa tidak dihitung dari sebelah kiri? Karena kaki sudutnya ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi menghitungnya pun harus dari sebelah kanan. Sehingga kalau kita beri nama, kita namain sudutnya BOE, maka besar BOE atau EOB adalah 130 derajat. Ya. Itu cara mengukur sudut dan menamai sudut. Bapak kira mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis sudut berdasarkan ukuran-ukurannya. Sudut yang pertama, misalkan ada sudut seperti ini, ada 2 sinar garis. Sudut yang dibentuknya karena berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat, maka sudut ini dinamain menjadi sudut lancip. Lancip ya. Nah, sudut yang kedua, jika sudutnya pas persis pada sisi tegak garis busur atau 90 derajat, maka sudut ini dinamain dengan sudut siku-siku. Oke. Yang ketiga, misalkan sudutnya seperti ini. Berapakah besar sudut yang dibentuknya? Maka sudut yang dibentuknya karena berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, besar sudutnya berada di antara itu, maka sudut tersebut dinamain dengan sudut tumpul gitu ya. Nah, jadi kalau di bawah 90 disebut sudut lancip, persis 90 derajat dinamain sudut siku-siku, dan di antara 90 dan 180 dinamain dengan sudut tumpul. Oke, ya. Cukup sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin walaupun singkat ya.
silakan masuk ke kelas masing-masing untuk mengerjakan beberapa latihan supaya lebih mantap tentunya ya.